Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria kantoran bank yang bernama Guy. Setiap pagi dia melakukan aktivitas biasanya, yakni membeli kopi di kedai kopi, bertemu temannya lalu bekerja. Dan uniknya di dunia ini mereka yang menggunakan kacamata kastanya lebih tinggi dari orang biasa. Jadi mau maling, ngerampok, korupsi, perang, nyopet, nonjok tidak akan ditangkap oleh siapa-siapa. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan wanita berkacamata yang membuat Guy langsung merasa jatuh cinta. Di sini Guy akan berusaha untuk mengajak wanita itu ngobrol walau emang mereka berbeda kasta. Namun tiba-tiba tapi ternyata plot twistnya adalah wanita ini karakter game dari seorang wanita bernama Millie. Dan Guy hanya sebuah NPC yang dimana game itu bernama Free City. Kita pun dialihkan kembali kepada Guy yang udah hidup lagi dan melakukan aktivitas seperti biasanya sebagai NPC. Namun di sini Guy agak beda. Di saat ia memesan kopi, harusnya ia memesan kopi biasa. Namun ia malah ngomong cappuccino, yang membuat orang lain atau NPC lain kebingungan. Loh kok gitu? Namun untungnya Guy bisa menenangkan keadaan. Singkat cerita, di saat Guy sudah memulai kerja di bank, ia melihat karakter dari Millie lewat yang membuat ia ingin sekali berbicara dengannya. Namun di sini ia harus mendapatkan kacamatanya terlebih dahulu. Jadi ia mendekati perampok itu, yakni karakter game yang dimainkan oleh bocil. Lalu inilah yang terjadi. Sebuah NPC yang berhasil mengalahkan karakter game dong. Waduh, keren banget nih. Di saat Guy keluar, ia memakai kacamatanya. Ia tak percaya akan penampakan dunianya yang penuh simbol-simbol misterius seperti ikon nyawa yang membuat Guy tambah sehat dan ikon uang yang karakternya udah mati gitu loh, yang membuat Guy banyak uang. Namun sayangnya Guy belum sadar bahwa ini hanyalah dunia game. Sementara itu Case, yakni developer game ini, mulai merasa aneh. Masa sih ada NPC yang bertingkah seperti karakter? Supri pun yakni temannya Case kebingungan juga. Jadi kini mereka akan memunculkan karakter game polisi untuk menangkap NPC itu. Soalnya kan NPC mah nggak bisa dilacak. Singkat cerita, di dalam game Guy sedang dikejar-kejar oleh karakter polisinya Case dan Supri. Namun dengan lihainya Guy menghindari kejaran itu dengan sepatu supernya yang baru. Guy pun terjatuh, namun untungnya ia mengaktifkan pelampung dan aksi Case dan Supri pun gagal. Singkat cerita, Guy terbangun lagi dan mulai menunjukkan sikap anehnya karena ia bukannya memilih kemeja, tapi ia malah milih kaos. Di sisi lain, karakter Millie sedang memantau rumah mewah karena ia ingin mengambil sesuatu dari rumah itu. Namun tiba-tiba muncullah Guy di sana yang membuat Millie terkaget dan spontan menyerangnya. Namun di sini membuat mereka ketahuan juga dan pada akhirnya membatalkan misinya. Di sini Millie menunjukkan gudang senjatanya, namun di saat Guy ingin megang senjatanya itu tak boleh. Millie berkata ia harus level 100 terlebih dahulu agar setara dengannya. Termotivasi akan hal itu, Guy akan melakukan apapun untuk mencapai level 100. Ini mah jadinya kayak apa ya, kayak karakter NPC yang mencintai karakter game gitu. Bisa gitu ya. Aduh. Namun ada yang beda nih, bukannya berbuat kejahatan, justru Guy berbuat baik. Jadi ia menyelamatkan sesama NPC yang dijahati oleh karakter-karakter game. Jadi ia membunuh karakter-karakter game yang jahat gitu kepada NPC lain. Sampai beritanya ini viral di dunia nyata, adanya NPC yang berhasil membunuh banyak karakter game. Sampai pada akhirnya level Guy sudah mencapai 102. Guy pun pergi ke bank untuk mengajak sahabatnya bergabung dengannya. Namun sahabatnya yang masih sadar, sahabatnya pun menolak. Justru ia terheran-heran, kok Guy bisa jadi aneh gini ya. Di sisi lain, Guy mendapatkan pesan dari Millie bahwa ia membutuhkan bantuan agar dapat masuk ke rumah mewah itu. Di saat sudah berhasil masuk, sayangnya Millie ketahuan dan ia pun bertarung. Namun tiba-tiba muncullah Guy dengan motor kerennya menyelamatkan Millie. Pada akhirnya mereka pun bertarung bersama lalu kabur bersama. Ini adalah Anwan, CEO dari perusahaan studio game ini. Di sini Anwan sudah tahu tentang berita NPC itu dan menyuruh karyawannya untuk segera menyelesaikan hal ini. Namun di sini tampaknya Case mempunyai rencana sesuatu.
Di dunia game, Guy menunjukkan koleksi senjata dan kendaraannya pada Millie. Millie pun takjub karena baru kali ini ada sebuah karakter game bisa naik drastis levelnya dalam waktu yang sebentar, apalagi ini NPC gitu loh. Mereka pun melanjutkan obrolannya di pinggir danau sambil makan es krim permen karet. Tapi tiba-tiba Nikkei datang ke rumah Millie untuk menceritakan sesuatu bahwa NPC itu bukan dan tidak lain adalah AI yang ia ciptakan. Namun awalnya Kei ini tidak percaya gitu bahwa kodenya berhasil, tapi ternyata emang benar-benar berhasil. Jadi pada awalnya kode game Free City itu dipegang oleh Kei, namun dicuri oleh Anwan yang licik untuk membuat game Free City versi dia sendiri. Dan sekarang Anwan akan membuat game Free City kedua dalam 48 jam lagi, dan Free City pertama ini akan dimusnahkan. Merasa Anwan sudah kelewat batas licik, Kei dan Millie pun akan berusaha membuktikan bahwa Anwan adalah pencuri kode game buatan mereka. Singkat cerita, karakter Millie menemukan Guy dan memberitahunya bahwa kita ini hanya sebuah karakter game, dan ini semua tidak nyata, ini hanyalah video game. Tidak terima dengan kenyataan yang pahit ini bahwa Guy tidak bisa selamanya mencintai Millie dan ini semua tidak nyata, Guy pun meninggalkan Millie sendirian dan pergi ke pinggir pantai. Namun di saat ia ingin membantak batu bata ke pantai, ternyata tak bisa karena itu ada pembatasnya, namun ia tak terlalu mempedulikan hal itu. Singkat cerita pula, Guy sudah ada di rumah sahabatnya untuk curhat. Sudah mendapatkan pencerahan, Guy pun sedikit merasa tenang. Di sini Guy dan si sahabat menemui karakter orang yang katanya mempunyai rahasia di balik tembok pembatas pantai itu, dan dengan mudahnya Guy mendapatkan file-nya karena orang yang memainkan karakter itu juga ngefans nih dengan Guy. Di studio, Anwan benar-benar marah dan ingin segera reset gamenya. Supri pun langsung nurut, dan di dalam dunia game, di saat karakter Millie sedang berbicara dengan Guy, tiba-tiba gamenya nge-freeze dan merestart ulang. Singkat cerita, Guy sudah terbangun dan menjadi NPC seperti biasa. Di saat dalam perjalanan, Guy dihampiri oleh Millie, namun Guy sekarang sudah tidak bisa mengingat perilakunya dia yang dulu. Di dunia nyata, Millie mendapatkan kiriman video dari Case. Dalam video itu menyatakan bahwa kamu harus membuat NPC itu merasakan hal yang berbeda. Kita semua tahu dia itu adalah AI yang dapat merubah dirinya sendiri di saat ia merasakan hal yang berbeda. Kurang lebih seperti itulah ya penjelasannya. Mendapatkan hal itu, Millie pun membuat hal yang beda nih. Di dalam dunia game, ia mendatangi bank lalu membawa Guy ke tempat yang sepi. Dan ia memberikan sebuah ciuman yang manis agar Guy dapat merasakan hal yang berbeda. Dan akhirnya Guy pun ingat bahwa siapa dirinya sebenarnya. Di dalam apartemennya Guy menunjukkan pantulan alam dari jendela, padahal nggak ada alam di sana. Dan ini membuat Millie yakin bahwa kode game Free City ini adalah curian dari kode Free City buatan Case. Soalnya masih ada skrip yang tertinggal di dalamnya, dan semua ini akan terbukti di ujung lautan. Singkat cerita, Guy mengumpulkan semua NPC untuk menyadarkan mereka bahwa kita ini hanya nurut-nurut saja dan kita bisa melawan para karakter-karakter jahat itu. Pada awalnya, para NPC itu tidak percaya pada Guy. Namun di saat tukang kopi yang bicara cappuccino, mereka pun percaya dan serentak akan mengikuti arahan Guy. Di saat para karakter itu datang, seisi kota pun sudah kosong, tidak ada lagi NPC. Para streamer pun kebingungan, di mana ini para NPC? Ternyata para NPC lagi pada kumpul di toko kopi, lagi pada ngopi nih buat menikmati kopi yang belum pernah mereka rasakan. Sementara itu, Guy dan Millie berusaha menuju ke pantai, namun sistemnya sudah diubah oleh Supri sehingga gedung-gedung menyempit. Namun Case yang masih punya akses ke sistem pun dapat dengan mudah menyelamatkan Guy dan Millie. Sampainya di pantai, Case membuat program jembatan yang dapat membuat Guy menyeberangi lautan itu. Namun sayangnya Anwan menghapus server atau apalah itu namanya, jadi semua pemain itu tidak bisa bermain lagi alias keluar dari game. Namun untungnya Kei mengaktifkan fitur live sehingga walaupun servernya putus tapi masih bisa disaksikan oleh dunia gimana perjuangan Guy ini. Apalagi sekarang ia mendapatkan NPC musuh yang sangat kuat yang disuruh dikeluarkan oleh Anwan. Di saat Guy sedang terbanting-banting itulah muncul si sahabat dan inilah yang terjadi. Di saat si kekar mau mengeluarkan tonjokan maut itulah untungnya Guy keburu menggunakan kacamatanya kembali dan mengeluarkan tameng Kapten Amerika dan barulah mereka bertarung.
Di saat sedang terdesak itulah muncul si sahabat yang melemparkan kacamatanya, dan di sini Guy memasangkan kacamatanya kepada si kekar dan membuat si kekar pun menikmati semua fitur yang ada di kacamata itu. Guy dan si sahabat pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Anwan sedang menghancurkan sistem komputernya dengan cara langsung menghancurkan hardware-nya, yang efeknya game itu akan musnah, dan sayang bagi Guy yang harus berpisah dengan si sahabat. Tak kebanyakan mikir, Guy langsung berlari Dan ya, inilah game asli dari skrip asli milik Case. Di dunia nyata, Anwan yang sudah kalah pun pasrah saja. Dan mau gimana lagi, sekarang namanya viral karena kejelekannya, dan Case pun dipecat. Di sini Case mengajak Millie ngopi bareng, namun Millie menolaknya karena ia ingin bermain gamenya terlebih dahulu. Yang dimana sekarang gamenya berubah nama menjadi Free Life. Di saat karakter Millie sedang bersama dengan Guy, Guy pun memberitahu sesuatu bahwa sebenarnya dia memang sengaja dibuat program AI seperti ini karena untuk dirinya. Maksudnya untuk Millie gitulah ya. Jadi selama ini kayak kayak kesukaan seperti beli es krim, rasa permen karet itu kesukaannya Millie, dan yang sengaja menaruh program ini adalah ya si Case, siapa lagi. Jadi intinya mah Case itu sudah sejak lama suka terhadap Millie gitu bray. Dan di akhir film Millie pun menghampiri Case dan film pun tamat.